Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafil Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas apa itu hukum perdata yang ada di Indonesia. Nah, kita bergerak dari latar belakang apa sih hukum perdata itu? Hukum perdata di Indonesia berakar dari sejarah kolonial Belanda. Jadi, pada masa pemerintahan Hindia Belanda diberlakukan yang namanya Burgerlijk Wetboek atau yang sekarang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang mana KUH Perdata mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1848. Nah, Burgerlijk Wetboek ini merupakan hasil adopsi dari Napoleonic Code di Prancis. Jadi ketika kita bertanya, apa sih tujuan daripada hukum perdata? Di Indonesia sendiri, hukum perdata mengatur hubungan antar individu atau antar subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenai orang, kemudian keluarga, benda, perikatan, dan warisan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih pengertian daripada hukum perdata. Van Duni mengartikan hukum perdata khususnya pada abad ke-19 adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu. Artinya hal-hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan masyarakat seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Nah, adapun hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Nah, adapun pakar hukum di Indonesia sendiri memiliki pandangannya seperti Profesor Subekti Sarjana Hukum, yang mana beliau mengatakan bahwasanya hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu semua hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Nah, kemudian hukum perdata juga mempunyai asas-asas penting. Hukum perdata di Indonesia secara garis besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dan juga dikenal dengan Burgerlijk Wetboek. Nah, Burgerlijk Wetboek itu terdiri dari 4 bagian, yaitu buku pertama yang memuat hukum tentang orang, kemudian buku kedua yang memuat hukum tentang benda, dan buku ketiga yang memuat hukum tentang perikatan, dan yang terakhir buku yang keempat memuat hukum tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, dalam asas-asas hukum perdata memiliki beberapa asas yang sangat penting, dan salah satunya adalah asas pacta sunt servanda, yang mana segala peraturan harus dijalankan dengan etikat baik. Pembahasan selanjutnya adalah subjek hukum di dalam hukum perdata. Jadi di dalam ilmu hukum, seluruh komponen-komponen hukum memiliki subjeknya, dan begitu pula dengan hukum perdata. Subjek daripada hukum perdata yang pertama orang dalam bentuk manusia pribadi. Jadi sebagai subjek hukum, manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan kewajiban dan menerima haknya, yang disebut dengan kewenangan hukum. Kemudian subjek yang kedua adalah badan hukum, di mana pakar daripada hukum perdata berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau arah yang ingin dicapai seperti harta kekayaan serta hak dan kewajiban. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum antara lain mempunyai perkumpulan, tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, dan hak untuk menggugat dan digugat. Adanya badan hukum di samping manusia tunggal adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hukum perdata adalah yang pertama, hukum perdata merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Dan yang kedua adalah hukum perdata bersumber dari kaedah-kaedah yang tertulis seperti undang-undang, traktat, dan jurisprudensi. Dan juga hukum perdata bersumber dari kaedah yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan yang terus hidup di dalam masyarakat. Kemudian hukum perdata yang ada di Indonesia berlandaskan dari Burgerlijk Wetboek atau yang kita kenal juga dengan KUH Perdata dan juga dilandasi oleh asas-asas penting di dalamnya. Kemudian, subjek hukum dalam hukum perdata yang pertama terdiri atas manusia sebagai pribadi dengan hak dan kewajibannya sejak ia lahir hingga dia meninggal. Kemudian,
Badan hukum sebagai entitas kolektif yang memiliki hak, kewajiban, dan tujuan tertentu. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pembahasan hukum perdata ini adalah hukum perdata berperan penting di dalam memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi setiap subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkup individu maupun kolektif. Mungkin hanya sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf dari segala kekurangan atas penyampaian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.